الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebelum kita mulai, ya, kita isi yang di depan mungkin dulu. Kecuali mun kurang sehat aja bau nyandar. Aku mun masih teguh keang aja basila ke. Ya, kita lebih dekat-dekat insyaallah. Kena leka apa istilahnya? Chemistry ke raneng-raneng. Ya, dan memang sunnahnya begitu, ya. Dekat-dekat di saat kita belajar. Taib. Rahimani wa rahimakumullah. Malam niki kita akan lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang sangat Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan niki menunjukkan keberkahan dari ilmu penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, yaitu malam ini kita akan baca bab yang ke-15, bab baru. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun fil muhafazati alal a'mal. Bab anjuran untuk menjaga amalan-amalan. Kita dianjurkan untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga amalan-amalan. Ya, kita menjaga sesuatu. Apa tujuannya kita jaga sesuatu itu? Itu nengkali pondok menjaga santri. Akhirnya nunggu santri no. Kita lepas, kita kabur. Ya, nah ini menjaga amalan. Agar kenapa? Agar amalan itu tidak lepas. Jaga amalan agar amalan itu tidak kita tinggalkan. Agar amalan itu tidak dia, ya, baru sebulan 2 bulan kita kerjakan, hilang dia amalan. Nah, perlu dijaga. Perlu dia dijaga. Cara menjaga ini kan usaha ini. Ya,
Menjaga santri usaha. Singingon empak, mas bagi luwi empak biasanya. Jaga empak kan perlu usaha. Nah amalan juga demikian perlu dijaga. Jangan dia lepas amalan itu. Dan ini butuh usaha luar biasa. Jaga dia. Ya, seseorang misalkan dia biasa membaca Al-Quran. Dia biasa membaca Al-Quran. Untuk jaga agar terus baca Al-Quran, ini usaha luar biasa. Ya, dia butuh jaga itu. Kebiasaan dia membaca Al-Quran. Dijaga terus. Jangan sampai dia lepas baca Quran itu. Nabi maksudnya jangan dia lepas baca Quran itu. Jangan sampai dia tidak lagi membaca Al-Quran. Sekarang ngaji, ini termasuk amalan ngaji ini. Maka mengaji ini terus dijaga terus. Jangan sampai dia lepas, itu jangan sampai dia berhenti ngaji, jangan sampai. Ya, dia zikir pagi, zikir sore. Ini amalan juga ini. Maka jaga terus zikir pagi, zikir sore, jaga dia. Jangan sampai dia lewati yang namanya zikir pagi dan zikir sore. Kalau tidak dia lakukan berarti namanya apa itu? Lepas berarti. Dia berhasil menjaga dia. Nah di sini dianjurkan kita menjaga amalan. Agar amalan ini senantiasa kita lakukan. Ya, kita sudah biasa puasa Senin Kemis misal. Maka jaga terus. Ya, makanya ada sahabat yang dia itu di awal-awal dia puasa setiap hari dia puasa. Bilang jelo puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Begitu didengar oleh Nabi SAW dipanggil dia. Ya, kemudian Nabi kita menyuruh dia agar puasa cukup 3 hari sebulan. Cukup 3 hari sebulan. Lalu sahabat ini mengatakan, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Maka disuruh dia kalau gitu setiap 3 hari itu sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Dia bilang saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Malik yang enak, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Tapi beliau mengatakan tidak ada lagi yang lebih dari itu. Itu sudah paling afdal. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Berarti Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Itu paling afdal. Begitu disanggupi itu terus diamalkan. Meninggal Nabi SAW terus diamalkan sama sahabat ini. Sampai akhirnya dia tua sahabat ini, tetap diamalkan. Tono terus tahu muni Nabi ngana coba aku terima rukhsah Nabi silai no telu jelo sulan no. Maka akan ringan bagi saya di saat saya tua. Lalu karena wah kedung dia sepakati sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, maka dia terus berlanjut sampai dia mati dijaga itu. Kenapa? Karena ini menjaga amalan-amalan saleh. Jadi menjaga amalan ini sunnah para nabi. Ya, dan ini juga sunnahnya para sahabat. Mereka kalau sudah melakukan sebuah perbuatan, mereka jaga dia perbuatannya. Terus sampai akhir hayat. Nah, itu yang dianjurkan kepada kita ini. Hendaklah kita ini menjaga amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Apa sekarang yang sudah kita lakukan kebaikan-kebaikan ini, maka sila dijaga. Ya, kecuali ternyata yang kita lakukan tidak baik, segera tinggalkan, dia lepas dia ini aja. Ya, kalau ketahuan ternyata yang kita kerjakan ini nggak baik, segera lepas dia. Nggak ngoloang kakan bare empakna bare. Wah jaga simbur ngeteno ternyata salah sopo ular teno ternyata. Maka segera lepas ular dijaga simbur. Ya, misalkan kita sekarang sering melakukan ibadah-ibadah lagu ternyata arah amalan-amalan bid'ah endah tono. Jaga doangnya setelah belajar mah bid'ah ternyata ini yang kata, maka segera tinggalkan itu. Ya, kalau jelas itu adalah sebuah
Nabi namanya keburukan maka tinggalkan. Kalau dia kebaikan maka tetap dijaga. Dan niki juga diantara sebab kita disuruh menjaga, yaitu kalau kita sudah biasa mengerjakan, tiba-tiba tidak lagi, nanti orang akan menganggap ibadah yang dia tinggalkan itu seolah-olah itu ibadah tidak benar. Yuh, karena jarak ngene ndek ke bid'ah, ndek ke salah, ndek ke ngono dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau dia Nabi namanya sebuah amalan bagus, maka jaga dia, berusaha untuk terus menjaganya dan jangan sampai meninggalkannya. Kita baca sedikit di sini komentar atau ta'liq dari Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala ya dalam Nabi namanya mengomentari bab niki. Beliau hafizahullahu taala. Beliau masih hidup niki, Syekh Salim Id Al-Hilali, salah seorang murid senior Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yambagil mudawamatu 'alal a'mal as-salihah. Hendaklah seseorang itu senantiasa menjaga amalan-amalan saleh. Hendaklah seseorang itu senantiasa menjaga amalan-amalan saleh wa adamut tahawuni biha, dan jangan sampai dia remehkan amalan-amalan saleh itu, jangan. Ya, awit tasahuli wat taksir, jangan sampai mulai berkurang amalan solehnya, tapi tetap dijaga konsisten. Para sahabat singone konsisten. Ya, fi haqqiha li'annaha yuaddi ila tarkiha. Kenapa jangan sampai berkurang? Karena kalau sudah mulai berkurang, lama-lama dia akan meninggalkannya nanti perbuatan itu. Jadi tetap jaga dia, jangan diremehkan, jangan dikurangi. Ya, tetap konsisten. Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun dia sedikit. Jadi jaga dia walaupun sedikit agar dia berkesinambungan, dan itulah yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang berkesinambungan. Ya. Walaupun dia sedikit, walaupun sedikit. Bersedekah misalkan makin kita jaga bersedekah. Kita biasa bersedekah 5.000 sepekan. 5.000 dalam satu pekan. Banyak atau banyak? 5.000 sepekan. Ngubeng kone. Insyaallah ringan, ge. Ringan, guys. 5.000 sepekan. Nah, dia jaga itu. Terus dia jaga. Sampai dia meninggal 5.000 sepekan. 5.000 sepekan. Kecuali menata kurs dolar sang seperumbu ya ruana. Ya, tapi dia jaga 5.000 sepekan, 5.000 sepekan, maka itu jauh lebih bagus daripada 1 juta seret langsung jerak bersedekah. Ya, lebih baik 5.000, ada yang 5.000. Ya. Kenapa? Karena Allah mencintai amalan yang berkesinambungan wa in qalla, walaupun dia sedikit. Jadi niki diantara sebab kenapa kita jaga. Pertama, jangan dia berkurang, karena kalau sudah berkurang, maka ini akan menjadikan orang meninggalkan amalan itu. Jaga dia. Yang kedua, karena Allah mencintai amalan yang berkesinambungan, walaupun dia sedikit. Taib ini kurang lebih ya makna dari bab. Mungkin kita akan baca beberapa dalil yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi di sini dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belum datangkah saatnya orang yang beriman itu hatinya khusyuk berzikir kepada Allah? Niki di surah Al-Hadid ayat 61. Belum datangkah waktunya orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya berzikir kepada Allah?
wa ma nazala minal haq, khusyuk hatinya terhadap kebenaran yang datang kepada mereka. Ayat ini dikatakan turun fi sya'ni as-sahabati lamma aktsaru al-mizah. Ulama tafsir mengatakan ayat ini turun karena ada beberapa sahabat yang dia kebanyakan atau berlebihan di dalam bercanda. Dia berlebih-lebihan di dalam bercanda. Bercanda boleh atau tidak? Boleh. Lagu berlebihan niki ini kanggo. Bercanda saja maka itu akan mengeraskan hati nanti. Bercanda secukupnya. Ya, boleh bercanda dikit. Sama seperti makan boleh, makan. Tapi makan tapi secukupnya. Kalau makan aja ngomong guna kau kita. Bercanda juga demikian, boleh tapi bercanda secukupnya. Jangan full satu hari bercanda. Jangan. Karena itu bisa mengeraskan hati. Jangan juga nggak bercanda sama sekali. Kencang doang mana bare kan. Allah, TNI itu kencang ala bare stroke repot itu bare. Butuh bercanda, melenturkan dia. Nah, ada sahabat yang berlebih-lebihan dalam bercanda, kebanyakan bercanda. Maka turun ayat ini. Ya, belum datangkah masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya berzikir kepada Allah, untuk khusyuk mentadabburi kebenaran yang turun kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan janganlah mereka seperti ahlul kitab. Janganlah mereka seperti ahlul kitab. Bagaimana ahlul kitab itu? Min qablu, ahlul kitab yang dahulu. Fatala alaihimul amad. Ahlul kitab yang panjang waktu bagi mereka. Faqasat qulubuhum. Tiba-tiba hatinya keras. Nabi karena panjang waktu bagi mereka, tiba-tiba hatinya keras. Yaitu panjang bercanda, kurang berzikir, ya, kurang mentadaburi kebenaran, panjang waktunya bagi itu, akhirnya ujungnya apa? Keras hatinya. Di awal kitab turun kepada mereka, mereka pacu baca dia. Pacu dia baca. Di awal turun Taurat kepada mereka, turun Injil kepada mereka, serius mereka mengkajinya. Pacu yang ngaji kah? Tapi lama-lama berkurang ngajina, terus jerak yang ngaji. Fatala alaihimul amad. Terus panjang waktu mereka tidak pernah ngaji. Faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Nah, ayat ini menceritakan tentang ahlul kitab yang dia tidak menjaga amalannya. Begitu dia tidak jaga amalannya, maka ujungnya lepas amalan itu. Setelah lepas amalan itu lama tidak dia lakukan, maka hatinya menjadi keras. Ya, berarti panjang tanpa berzikir dan dipenuhi dengan canda. Akhirnya hatinya menjadi keras. Nah, intinya ayat ini menyindir ahlul kitab. Menyindir ahlul kitab yang mereka itu meninggalkan amalan-amalannya. Tidak menjaga amalan-amalannya, akhirnya hatinya menjadi keras. Kembali kita baca makin penjelasan dari Asy-Syaikh Salim Aid Al-Hilali hafizahullahu taala. Ya, beliau menjelaskan sedikit tentang ayat niki. Beliau mengatakan, nahahumullah an yatashabbahu billadzina hamalul kitab min qablihim. Allah melarang para sahabat menyerupai ahlul kitab minal yahudi wan nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Menyerupainya dalam apa? Lamma tatawala alaihimul amad baddalu kitab Allah. Di saat panjang masa bagi ahlul kitab ini, baddalu kitab Allah.
Ahlul kitab ini mengganti kitab Allah. Biaidihim, diganti, dirubah kitabullah dengan tangan-tangan mereka. Dirubah Injil, dirubah Taurat dengan tangan-tangan mereka. Washtaru bihi thamanan qalila. Dan kitab Allah itu ditukar dengan sesuatu yang murahan. Kitabullah ditukar dengan sesuatu yang murahan. Dan beliau mengatakan wa nabadzuhu wara'a zuhurihim. Kemudian mereka buang kitabullah di belakang punggung-punggung mereka. Dibuang kitabullah berarti dia enggak lagi menggunakannya sebagai pedoman. Terus apa gantinya? Wa aqbalu 'alal ara'al mukhtalifah. Terus mereka mengambil pendapat-pendapat yang banyak perselisihannya. Pendapat pendeta no ino leka. Sedangkan kitabullah dibuang. Yang diambil apa? Pendapat wal aqwal al mu'tafikah. Mereka mengambil ucapan-ucapan manusia yang kebolak-kebalik. Wah nengane ucapan manusia. Maka inilah dia menukar sesuatu yang mahal ditukar dengan sesuatu yang murah. Mana sesuatu yang mahal itu? Kitabullah, Al-Qur'an, wahyu dari Allah ini. Nggak ada yang mengalahkan kebagusannya, kemahalannya wahyu Allah. Ditukar dengan apa? Ditukar dengan pendapat-pendapat manusia. Yang pendapat manusia ini bisa dibantah oleh manusia yang lain, mau bantah, saling bantah. Sehingga berselisih mereka. Tapi kalau firman Allah, nggak ada yang bisa bantah dia. Datang dari Al-Hakim yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Ya, yang maha pengasih, maha penyayang, dari dia datang. Nggak ada yang bisa bantah. Itu mereka buang, mereka ganti dengan apa? Ucapan-ucapan manusia. Kemudian wal aqwal al mu'tafikah. Mereka ganti Quran itu dengan ucapan-ucapan manusia yang kebolak-kebalik. Nengke nengenang putih, jemak berubah jadi bedang. Nengke nengenang kena, jemak berubah ngenang salah. Pendapat manusia. Ya, begitu ditinggalkan Alkitab, beralih ke pendapat manusia, maka terjadilah perselisihan yang banyak. Ini ngene orang Yahudi dan orang Nasrani ngene. Dengan Islam ngene keendah. Kurang lebih ngene arak sih ngene itu. Sautna Qur'an, sautna hadis, bahkan dikasih kita syubhat. Nabi ngene ndek deman pantas melajarin Quran nih dah. Ya, kenapa? Karena ndek jari mujtahid mutlak. Mbe mujtahid mutlak, oh ne sifat mujtahid mutlak. Ngene. Sebutanang ini sifat-sifat yang Abu Bakar dan Umar saja nggak punya sifat-sifat itu. Saking sekatnya sifat-sifat itu. Akhirnya apa? Akhirnya bendinara dengan melajarin Quran hadis akhirnya. Karena nggak sampai derajat mujtahid mutlak. Apa tuh pelajarin? Bainnya akhir pendapat-pendapat dengan pelajarin apa yuk? Ngene angkat Syekh Fulan, ngene angkat Syekh Fulan. Oh Syekh Fulan wah yang kelep, oh Syekh Fulan wah yang ngejing. Itu apa yuk pelajarin apa yuk? Bercerita apa yuk isinya berdongeng. Nggak bahas Quran jangan, karena kita belum mujtahid mutlak ini. Jangan bahas Quran kan. Jangan bahas hadis, nggak boleh kan bahkan. Padahal Quran mudah atau sulit memahami Quran? Mudah. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nabi artinya salatlah, ayo pada salat. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa, selesai. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mudah dipahami. Jangankan Qur'annya, yang terjemahannya saja mudah dipahamin mangkit. Begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tsunami mu'alaf dengan negara Eropa, bilang jelo arah doang temu Islam. Dengan cara apa? Setelah mereka mempelajari Al-Quran, dibaca Quran itu. Bahkan arak temu Islam dengan Barat ini gara-gara surah Nabi yang berbicara tentang lebah. Surah apa? An-Nahl. Ya, karena kebetulan dia peternak lebah, kan? Baca
Kan cocok ini yang bahas lebah dengan yang saya lihat. Dan ini dari orang yang buta huruf, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin dari dia ini, karena subhanallah, berarti mudah dipahami. Intinya Quran ini mudah dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah permudah Quran ini untuk ditadaburi. Fahal min muddakir, tapi adakah yang mengambil pelajaran? Ini menunjukkan Quran mudah. Ya, lagu lemparan itu syubhat, daragin bau mahaminnya. Kecuali apa? Mujtahid mutlak. Ngena? Akhirnya dibuang Quran. Begitu dibuang Quran, apa yang terjadi? Beselain Quran kah dunia paju? Dongeng-dongeng dari wali-wali tanda kutip. Ya, akhirnya yang menjadi pedoman-pedoman. Nah, ini juga terjadi pada orang Yahudi dan pada orang Nasrani. Mereka tukar itu Alkitab. Mereka tukar Taurat dan Injil dengan pendapat-pendapat manusia. Ya, wa qalladur rijala fi dinillah, kata Syekh. Kita lanjut kata Syekh di sini. Dan mereka qalladu. Mereka fanatik terhadap orang-orang agamis. Ar-rijal fi dinillah, orang-orang agamis yang fanatik. Apa istilah agamis ini? Orang-orang yang soleh dengan tangan. Dia akhirnya taklid kepada orang-orang soleh. Ndi negita, ndi sinkronang perbuatan orang soleh ini dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Cukup dibilang ini orang soleh, turut ya. Akhirnya dia turut orang soleh itu. Tapi tidak disinkronkan dengan apa yang ada di Alkitab. Ya, wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Akhirnya mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nabi kenapa menjadikannya sebagai Tuhan? Yaitu apa yang dihalalkan oleh rohibnya, halal sudah. Apa yang diharamkan oleh rohibnya, haram sudah. Nggak mau tahu ada atau tidak di dalam kitab mereka, nggak mau tahu. Karena sudah dibuang kitabnya. Cukup akhirnya taklid kepada pendeta-pendetanya dan kepada rohib-rohibnya. Ini dengan Yahudi dan Nasrani yang dulu itu. Fa'inda dzalik, kata Syekh, maka di saat itu qasat qulubuhum. Akhirnya di saat itu, setelah seperti itu, keraslah hati-hati mereka. Fala yaqbaluna mau'izatan, sehingga mereka tidak lagi mau menerima nasihat. Tidak lagi mau menerima qala Allah, tidak lagi mau menerima qala Rasul. Kenapa hatinya keras? Wah, sautna soalnya kitabnya sautna wah lain biasa yang denger. Begitu dikasih qala Allah qala Rasul, ini mempan. Wala talinu qulubuhum biwa'din wala wa'id. Tidak bisa lembut hati mereka dengan ancaman, tidak pula dengan Nabi selahnya motivasi-motivasi. Ancaman sudah tidak bisa, motivasi juga sudah tidak bisa. Ancaman dengan apa biasa? Dengan neraka. Ya, motivasi dengan apa? Dengan surga. Lalu dia mempan, wah. Kenapa demikian? Li'annahum fasaqu an amrillah. Karena mereka telah keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan beliau, wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Hai para sahabat, janganlah kalian seperti ahlul kitab sebelum kalian itu. Ini dia. Yaitu mereka membuang kitab mereka, terus mereka mengambil pendapat-pendapat manusia. Begitu sudah lama seperti itu, qasat qulubuhum, tibalah hatinya menjadi keras. Angka itu nyonya endah. Ya, jangan sampai Al-Qur'an dan hadis ditukar dengan ucapan-ucapan manusia. Jelas niki, selalu timbangannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Ucapan-ucapan manusia justru timbang dia. Timbang dia dengan Al-Qur'an dan hadis. Enggak sebaliknya, Quran hadis itu timbang dengan ucapan manusia. Ya, hati-hati para jamaah.
Tapi ini sedikit penjelasan dari Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala tentang kerasnya hati ahlul kitab, ya, sehingga karena keras akhirnya mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kena para jemaah jelas niki nggih insyaallah. Dia nepelo alo ke. Mun nepelo terubah sistemnya pontak-pontak kah supaya tidak keluar dari materi kita. Baik. Kemudian ayat kedua. Ayat kedua dalam bab ini dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi sedikit kita baca faedah dari ayat tadi, ya, bahwasanya tarkul wahyi wa akhdhir ra'yi min sababi qaswatil qalbi wa adami khusyu'ihi. Dikatakan bahwasanya meninggalkan wahyu dan mengambil ra'yu adalah salah satu sebab kerasnya hati dan tidak lagi khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu meninggalkan wahyu dan mengambil ra'yu. Bikin ra'yu niki pendapat-pendapat manusia. Ini diantara sebab kerasnya hati dan hilangnya khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua dalam bab niki qala ta'ala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaffayna bi'Isa bin Maryam, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, wa atainahul Injil. Jadi nabi-nabi kami iringi dengan Nabi Isa. Dalam arti Nabi Isa adalah nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Wa atainahul Injil, dan kami beri dia Nabi Isa ini Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan di hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, kami jadikan dalam hati mereka itu ra'fah. Ya, yaitu rasa kelembutan. Warahmah, dan rasa kasih sayang. Makanya orang Nasrani dulu kayak niki, orang Nasrani hatinya lembut-lembut dia. Karena memang demikian Allah yang menjadikan hati pengikut Nabi Isa itu lembut, santun, dan dia penuh rahmat. Ya, itu sifat mereka. Beda dia dengan sifat orang-orang Yahudi. Taib. Allah mengatakan, kami iringi Nabi Isa alaihissalam, kami kasih dia Injil, kami jadikan pengikutnya itu hatinya lembut dan santun, atau lembut dan penuh rahmat. Warahbaniyah. Tapi ada rahbaniyah, kerohiban bahasa kita. Nabi orang kerohiban. Dikatakan oleh ulama tafsir rafdun nisa wattikhadis sawami'. Rahbaniyah yaitu meninggalkan wanita. Kemudian menetap di tempat ibadah. Ya rahbaniyah. Bilinna dengan nina. Fokus beribadah le masjid. Bagus atau bagus ini? Ninggalang dengan nina. Ya, mun Islam ngumbian kuna, suruh ni ninggalang dengan nina. Ende justru tanakahu, kata Nabi SAW. Bernikah-nikahlah sana. Kan? Ya, suruh itu kerang-kerang nikah. Kan? Ngono justru Islam. Kenapa? Karena memang Islam ini agama fitrah para jamaah. Agama yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Islam memang nyuruh kita puasa, lagu suruhnya dah kita makan dan minum. Kulu washrabu dengan Islam. Makan dan minumlah, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Maka Islam ini agama fitrah. Begitu kita meninggal, kita dikubur, itulah fitrah tubuh kita. Sebagian manusia meninggal dibakar, subhanallah. Ada lagi manusia meninggal dikasih tubuhnya ke burung, burungnya makan tubuhnya. Dia nengen oke, di burung. Ada lagi yang meninggal dipajang jasadnya. Ditaruhin dia ramuan dipajang. Setiap lebaran digantiin baju.
Subhanallah. Tapi Islam lihat dikubur. Jadi dari sejak dia lahir, Islam memperlakukannya sesuai dengan fitrahnya. Makanya Islam ini agama fitrah. Ya, nah contoh agama yang luar ini enggak fitrah, contohnya rahbaniyah. Yaitu kerahiban. Apa itu kerahiban? Yaitu menolak perempuan dan fokus di masjid. Ini menunjukkan bukan fitrah. Fitrahnya apa? Bersama wanita. Berkurang ibadah temun terkece dengan nina. Justru duduknya kita dengan istri kita, pahala atau tidak? Pahala itu, pahala. Ini nyuapin dia, seret, pahala. Kan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang engkau letakkan, engkau suapi dia itu menjadi sedekah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hajar mengatakan, gak mungkin kita nyuapi melainkan dalam kondisi bercanda, katanya. Dalam kondisi saling rayu baru tini nyuapin. Sambil silih, ini kita nyuapin. Nggak mungkin. Pasti dalam kondisi bercanda. Dan beliau mengatakan, dan itulah pahala. Itu menjadi pahala. Dalam arti bercanda-bercanda dengan dia, itu bisa menjadi pahala. Subhanallah. Kan saling godet, saling gelegek. Pahala itu. Ya, niatkan dia, tapi namanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Warahbaniyah dan kerahiban yang mereka adakan. Warahbaniyatani betada'uha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kerahiban yang mereka adakan, maka tabnaha alaihim, yang tidak pernah kami wajibkan atas mereka rahbaniyah itu, tapi mereka adakan illa batigha'a ridwanillah. Mereka adakan itu untuk mendapatkan ridha dari Allah. Maka rata-rata kebid'ahan ini niatnya apa? Dapat ridha dari Allah. Tapi boleh apa enggak? Enggak boleh, walaupun itu niat. Seperti ini orang Nasara. Dia mengadakan kerohiban, dia kanggo nikah. Yang kebelelah itu ini jadi ngolongan teng gereja dikanggo nikah kan kepanasan kita ini. Ya, illa batigha'a ridwanillah. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tapi mereka tidak menjaga kerohiban itu dengan penjagaan yang sepantasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang dirinya ibadah, lalu akhirnya apa? Dia yang meninggalkan ibadah tersebut. Makanya antara efek kebid'ahan, ya ini dia bakal dia tinggalkan. Dia negin betah. Tapi sunnah dia nikmat dia dalam mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angka untuk sholat berjamaah kan rame. Para anak ini bagi kepiang untuk sholat berjamaah. Yang pun rame ini yang bagi amplop. Ngana subhanallah. Padahal rame karena kenikmatan. Kita rasakan kenikmatannya. Di saat sholat itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia nikmat, akhirnya panjang umurnya ibadah. Ya, tapi kalau dia kebid'ahan, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada kelezatan. Justru akan mengeraskan hati. Bukan ngaji isinya joget-joget, ngaji isinya nggak bisa kan melembutkan hati. Ya, justru akan menjadikan hati menjadi keras. Nah, di sini inti dari ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama ra'auha." Dan mereka tidak menjaga ibadah tersebut haqqa ri'ayatiha. Dengan penjagaan yang semestinya, akhirnya mereka tinggalkan ibadah tersebut. Niki di surah Al-Hadid ayat 27. Makin kita baca lagi ya ucapan dari Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala. Ya, kebetulan dalam bab ini Masya Allah penjelasan dari beliau, penjelasan yang luar biasa Masya Allah. Makanya dari beliau terus kita ambil nih. Beliau mengatakan di sini, Ja'alallahu Isa alaihi salam akhirar rusul. Allah menjadikan Nabi Isa sebagai rasul terakhir li Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Karena setelah Nabi Isa siapa yang datang? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita tentunya bukan dari Bani Israel.
Wa qad basyara bi khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa telah mengabarkan tentang nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad a'tallahu Isa al-Injil, dan Allah telah memberi Nabi Isa kitab Injil. Wa ja'ala fi qulubil hawariyin khasyatan wa rahmah bil khalqi. Dan Allah menjadikan hati hawariyin. Siapa hawariyin? Sahabatnya Nabi Isa. Ya, kalau Nabi kita sahabat namanya, kalau Nabi Isa hawariyin namanya. Sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Allah menjadikan hati para hawariyin ya khasyatan wa rahmah, dijadikan hatinya itu penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang hatinya mereka bil khalqi, kepada seluruh makhluk. Hanya hati mereka lembut mereka. Lagu si layak ya. Kemudian kata Syekh, "Tsumma betada'an nasara ar-ruhbaniyah." Kemudian orang Nasara mengada-adakan ruhbaniyah. Nabi karena mengada-adakan, melakukan kebid'ahan. Angka indah mereka berdua bid'ah anda. Seluruh agama Arab bid'ah anda. Walam yashra'aha Allahu, yang dimana Allah tidak mensyariatkan ruhbaniyah tersebut. Wa innama iltazamuha min tilqa'i anfusihim. Tapi mereka mewajibkan diri mereka melakukan ruhbaniyah itu dari diri mereka sendiri. Dia sendiri mewajibkan diri. Fahiya min ikhtira'i ahwaihim. Dan ruhbaniyah ini adalah di antara hal-hal yang diadakan oleh hawa nafsu mereka. Aranina hawa nafsu. Padahal Nabi, ya beribadah ini. Ya beribadah. Lagu aranina hawa nafsu isi syekh. Kenapa ibadah ini, rahbaniyah ini, ibadah ini dinamakan hawa nafsu? Kenapa? Karena bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Dari siapa? Dari hawa nafsu manusia. Maka hawa nafsu ini bukan hanya maksiat. Kebid'ahan juga termasuk hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, makanya selalu dikaitkan bid'ah dengan hawa nafsu. Ahlul bid'ah wal ahwa, kata para ulama. Ahlul bid'ah dan ahlu hawa nafsu. Nah, jadi kebid'ahan ar-ruhbaniyah ini diada-adakan oleh hawa nafsu mereka. Wa fi qawlihi illa batigha'a mardatillah. Dan firman Allah, mereka melakukan rahbaniyah itu untuk mencari ridha Allah. Beliau mengatakan annahum qasadu bidzalika ridwanallah. Yaitu mereka melakukan kerahiban itu tiada lain dan tiada bukan tujuan mereka adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Itu makanya kebid'ahan itu sulit ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka anggap kebid'ahan itu kebaikan. Kenapa dianggap baik? Karena yang dicari apa? Ridho katanya. Tapi ingat ya, tidak semua yang meniatkan kebaikan itu mendapatkan kebaikan. Enggak semua. Dia akan dapat baik kalau sudah niatnya baik dan caranya juga harus baik. Kemudian beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan mereka tidak menjaga rohbaniyah itu dengan semestinya. Kata Syekh, fama qamu bimal tazamuhu haqqal qiyam. Mereka tidak menjaga rohbaniyah itu dengan sepantasnya. Wa hadza dhammun lahum, dan ini tentunya hinaan buat mereka. Dia jaga ruhbaniyah itu ibadah, yang mereka bilang ibadah itu nggak dijaga, maka ini hinaan buat mereka min wajhain. Hinaan buat mereka dari dua sisi. Al-awwal, sisi pertama, al-ibda' fid din. Hinaan buat mereka dari dua sisi. Sisi pertama yaitu mereka telah mengada-adakan sesuatu di dalam agama. Allah nggak pernah nyuruh mereka melakukan ruhbaniyah, tapi mereka lakukan. Ini hinaan buat mereka.
Al-akhar yang kedua ada qiyamihim bimal tazamu. Yaitu mereka tidak menjaga ibadah itu dengan sepantasnya. Mereka tidak menjaga ibadah itu dengan sepantasnya. Dalam arti ana tetu-tetu mencari ridha Allah, maka dia akan berusaha menjaganya semaksimalnya. Berarti ongkatnya di awal. Kita lakukan ini untuk mencari ridha Allah. Tapi nyatanya di akhir mereka tidak jaga. Menunjukkan ucapannya menjaga ridha Allah ini tidak jujur ini. Sekedar di lisan saja. Ya, bid'ah ngono kurang lebih ruanakah? Ya, sekedar di lisan saja. Makanya turun ayat ikhtibar. Ayat imtihan. Nah, tapi ayat ikhtibar, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini di ayat ujian. Jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Berarti mun tentu dengan singgawi bid'ah niki mangkin mengatakan cinta kepada Allah, maka konsekuensinya apa? Harus ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena kalau ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mana yang lebih utama sekarang? Kita mencintai Allah atau Allah mencintai kita? Mana lebih utama? Allah mencintai kita, itu intinya itu. Nah, sekarang kita melakukan kebid'ahan dengan alasan mencintai Allah. Bendera kenene ini. Kenapa? Karena tidak akan mendatangkan cinta dari Allah. Karena yang utama adalah bagaimana cara agar Allah mencintai kita. Bukan kita mencintai Allah, bukan. Tapi bagaimana cara agar Allah mencintai kita. Nah, agar Allah mencintai kita, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kembali ke sini, berarti mereka ya mendapatkan kehinaan dari dua sisi tadi. Sisi pertama karena mengada-ada dalam agama, sisi kedua karena tidak menjaga ibadah dengan penjagaan yang semestinya. Nah, niki dia ya penafsiran sedikit dari Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala tentang ar-ruhbaniyah wa rahbaniyatani batada'uha dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Inti dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghina ahlul kitab karena mereka tidak menjaga ibadahnya dengan baik. Kita juga kalau tidak kita jaga dengan baik ibadah kita, maka kita akan dihina oleh Allah sebagaimana dihinanya orang-orang ahlul kitab. Ayat terakhir para jamaah yang bisa kita baca pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Surah An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Nabi kan seorang wanita, dikatakan di Mekah dulu ada seorang wanita, enggak ada pegawaian. Lengan gelema, dia muyun benang, seret. Begitu sore dibuka lagi benang itu. Dia soalnya kurang waras kan. Ya, dan pegawaian gelema, seret. Buntilnya benang. Setelah dia buntil lagi dia buka puyun. Puyun ke bahasa tene, puyun tuh buntil. Puyunnya benangnya seret. Setelah kumpul, dibuka lagi. Ya. Nah, Allah mengatakan jangan seperti wanita itu. Yang dia sudah memuyun benang, kemudian dia lepas lagi. Nah, tapi kaitannya dengan bab kita, yaitu jangan seperti wanita ini kita sudah beribadah, tapi di akhirnya dilepas ibadah itu.
Wah, baju puasa seret, harusnya dilanjutkan lagi puasanya. Di akhir hayat jarak ya puasa. Baju ngaji seret, di akhir hayat dewah ngaji. Telang ya. Baju ya baca Quran seret, di akhir hayat nih wah baca Quran malik. Sama seperti wanita ini. Yang dia sudah muyun benang, wah kepuyun, jin selesai wah buka dah malik. Ya, dibuka lagi benang tersebut. Niki bisa dilihat di surah An-Nahl ya ayat 92. Di sini Asy-Syaikh Faisal Abdurrahman Al-Mubarak dalam menjelaskan kitab ini ya, kitab Riyadhus Shalihin, kitab beliau namanya Tatriz Riyadhus Shalihin, di antara kitab yang Masya Allah dalam mensyarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan wahia imra'atun hamqa min ahli Makkah. Wanita yang disebut di ayat ini adalah seorang wanita yang bodoh, maaf. Seorang wanita yang bodoh yang ada di kota Makkah. Kanat taghzilu tula yaumin thumma tanquduhu. Wanita ini dia sepanjang hari memintal benangnya, muyun benangnya, thumma tanquduhu, tapi di akhir hari dia buka lagi benang tersebut. Qala al-khazin wal maknanya adalah anna hadhil mar'ah lam takuf 'anil amal. Maknanya adalah wanita ini dia tidak meninggalkan perbuatan memintal benang. Tetap dia mintal benang. Walahina amalat kaffat 'anil naqdi. Dan di saat dia sudah memintal, dia tidak mau berhenti untuk membukanya, kan? Ya, jadi perempuan ini di awal hari ndek be ngulu be. Lagu ternyata apa? Dia pintal benang itu. Seharusnya kalau sudah dipintal bekah ngoloang wah. Lagu nende gerwit ya dengan tujuan apa? Membuka pintalan benang itu. Beliau mengatakan fakadzalika man naqada ahdahu la tarakahu. Demikian pula orang yang meninggalkan perjanjiannya dengan ibadah itu. Dia tidak tinggalkan sejak awal. Walahina ahadahu waffa bihi. Dan tidak pula dia kalau sudah melakukannya, dia tunaikan sampai akhir hayat. Nengke dengan nina singonek niki mbesarakan. Dia memintal benang yang nantinya dia akan buka pintalan itu, atau dia diam-diam sudah nggak usah mintal. Mbesarakan kira-kira. Mbesarakan nengke sinine ini le awal nepuyun benang no, lagu bare le akhir ginem buka ya malik benang no. Atau lengan awal ke dende ana ngumbe-ngambe tokol-tokol. Mbesarakan bener tokol-tokol akan dina gue balong na. Iya, ini wah nalalah begulung, seret. Wah gulung buka malik beda ngombe kini. Ya, nah makanya demikian pula ini. Makanya orang yang beribadah terus meninggalkan ibadah pada marah ini. Pada marah ini seperti orang yang memintal benang kemudian membuka pintalan benang tersebut. Mudah-mudahan para jamaah ya kita jauh dari sifat seperti niki. Berarti niki sifat wanita ngumbe ngene wanita yang bodoh. Ya, berarti tenengke mun teu pacu beribadah tiba-tiba hilang itu berarti teu ngumbe dino. Ya, nas'alullah salam wal afiyah. Niki dia para jamaah yang bisa kita baca, ada beberapa sebenarnya masih tapi karena waktu niki tidak mengizinkan, ya, yang intinya bahwasanya yang kita baca tadi, ya ada 3 ayat dan perkataan para ulama tentang 3 ayat itu, intinya adalah bagaimana agar kita selalu menjaga amalan yang kita sudah biasa melakukannya. Ya, amalan-amalan yang sudah biasa kita lakukan, jaga dia. Jaga supaya tidak apa? Lepas. Lepas itu adalah meninggalkan amalan tersebut. Jaga dia
dan jangan sampai ditinggalkan. Beniki dia mudah-mudahan jelas, menarak sindiman jelas, bisa kita tanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu sila. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Arak kini kisi ndik man. Nggih, padahal.
dalam menjaga mengamalkan amal kebaikan. Karena terkadang ada pekerjaan atau kesibukan yang tidak bisa membuat kita istiqomah. Ada niat kita untuk istiqomah tapi tidak bisa mengamalkannya, seperti mengamalkan sholat sunat duha bisa, atau mengikuti kajian setiap selesai sholat maghrib. Iya. Terus bagaimana supaya istiqomah gitu ya? Masya Allah. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bagaimana tipsnya agar bisa istiqomah dalam melakukan ibadah? Jadi pertama, lakukan ibadah itu ikhlas karena Allah. Keikhlasan ini sebab paling penting di dalam keistiqomahan. Seseorang kalau melakukan sesuatu benar-benar ingin cari pahala dari Allah, benar-benar ingin cari kebaikan, dan dia sadari betul itu kebaikan itu, maka dia akan konsisten di dalam melakukan istiqomah. Kita gambarkan aja ini secara kasar ini ya, secara mudah-mudah kita bilang. Sekarang pekerja-pekerja di kantoran, di perusahaan, kenapa dia bisa konsisten kerja? Apa sebabnya kira-kira? Bahkan dia masuk tepat waktu, gak berani telat. Kenapa? Karena gaji. Upah yang dia dapat dari bosnya. Nah, kita ini kalau kita sadar, kita beribadah ini akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kita akan konsisten mengerjakan. Ya, kita akan bahkan apalagi kalau kita tahu besar sekali pahalanya, maka akan kita lakukan dia semaksimal mungkin. Ya, bukan lagi on time tapi in time katanya. Dia akan mengerjakannya in time, belum azan maghrib sudah ada di masjid dia. In time, on time, pas dia nyampe masjid langsung azan. Nah, on time. Dia kalau sadar itu dia nggak akan on time, bahkan in time dia. Intinya bahwasanya ikhlas. Makanya dikatakan maka nalillahi yabqah. Ya, sebagaimana kata Imam Malik kalau yang tidak salah. Jadi Imam Malik waktu itu ditanya oleh sahabatnya, wahai Imam, kenapa engkau menulis Muwatta? Sedangkan sudah banyak ulama menulis Muwatta'at, katanya Muwatta, banyak sudah ulama yang nulis. Buat apa lagi engkau menulis Muwatta? Kata Imam Malik, maka nalillahi yabqah. Apapun yang karena Allah pasti dia akan kekal, katanya. Dan ternyata benar. Yang paling kekal sekarang ya kitab Al-Muwatta Imam Malik. Orang kalau bilang kitab Al-Muwatta langsung ingatannya kepada kitab Imam Malik. Ya, jadi ikhlas ini akan menjadikan sesuatu itu menjadi kekal. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya doa. Terus berdoa. Makanya kita sehari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sehari kita minta. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, kita bilang. Nabi maksudnya tunjuki, tunjuki. Nabi maksudnya yaitu pertama tunjuki kami yang belum berada di jalan itu agar kami ke jalan itu. Tunjuki kami agar kami bisa ke jalan itu. Dan yang kedua, kami yang sudah berada di jalan itu tunjuki kami agar kami tetap berada di jalan. Nah, sekarang yang sudah mengamalkan amalan kebaikan-kebaikan, maka kita minta kepada Allah agar diberi terus, ditunjuki terus agar kita tetap berada di kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi berdoa, terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita tahu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan dengan akhirnya. Kalau akhirnya masih kita kerjakan berarti diterima amalan tersebut. Tapi kalau akhirnya hilang ya amalannya milu hilang akhirnya.
Ya, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan. Yang ketiga, pilih teman. As-sahib sahib kata orang Arab. Teman itu ngawek nenari. Pilih teman-teman yang bisa ngawek kita kepada keistiqomahan itu. Kita ingin tetap ngaji, bekah pilihan batur si girang ngaji. Lagu justru mun teu babaturan keunceun batur si ngedekang kajian bersiap-siap wah teu geun ngaji hanya. Jerat teu geun ngaji. Ya, pilih teman. Al-mar'u ala dini khalilih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu tergantung agama temannya. Temannya istiqomah maka dia akan istiqomah. Temannya tidak istiqomah bagian gina milu lambat laun. Gina milu ndek gin istiqomah. Ya. Kemudian yang keempat mungkin ya, baca cerita-cerita tentang mereka-mereka bagaimana perjuangan orang-orang yang istiqomah. Ngumbi perjuangan para sahabat di antara contohnya misalkan banyak cerita-cerita mereka ya yang selalu menjaga amalan tersebut. Makanya Al-Qur'an banyak qosas dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah karena memang kisah-kisah yang benar itu efeknya luar biasa. Ya, baca terus kisah-kisah mereka yang istiqamah ya di atas kebenaran niki. Nah, kita kalau sudah berusaha istiqamah, misalkan tadi berusaha kita istiqamah ngaji, tiba-tiba ada uzur. Hujan misal atau orang tua sakit misal. Akhirnya kita temenin orang tua kita yang sakit, gak bisa kita ngaji. Padahal sudah biasa kita itu ngaji. Tapi karena ada uzur orang tua sakit, akhirnya kita temenin orang tua. Maka kita tetap dapat pahala ngaji itu. Seolah-olah kita sedang ngaji. Kalau sudah kita berusaha istiqamah. Kita istiqamah sholat malam. Suatu hari ada masalah kejenyonyah misal. Besual sampai tengah kelam misal. Akhirnya kelolosan. Subuh tiba-tiba tengah orang ke sholat malam. Dapat pahala dia. Ya, meninggalkan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan. Tapi dia tinggalkan karena uzur. Maka dia dapat pahala. Jadi kita mentua istiqomah, tiba-tiba arah uzur, arah kondisi kita tidak bisa melakukannya, maka ketahuilah kita tetap dapat pahala. Begitu dia mungkin 4 hal, pas 4 soalnya. Ya, 4 ini dulu kah? Ya. Mudah-mudahan sebisa insyaallah diamalkan. Wallahu taala alam. Fadhal. Nangka jana. Oh, arti dari mujtahid mutlak. Jauh lalu ini. Jauh lalu. Intinya dia adalah seorang ulama. Memang ada iya mujtahid itu ya ada. Ya, orang-orang yang sudah sampai level mujtahid. Ya, para ulama tentunya. Ya, tapi ini para ulama ini tentunya kita akan merujuk kepada beliau-beliau itu di masalah ayat-ayat yang kita tidak bisa memahaminya. Secara umum Al-Qur'an ini kan mudah secara umum. Tapi ada di sana ayat-ayat yang terlihat berbenturan karena kejahilan kita. Ayat berbenturan dengan hadis. Ya, karena kekurangan ilmu kita lihat seperti itu dia. Nah, di saat-saat seperti itu kita merujuk ke perkataan para ulama. Ulama-ulama yang sudah mumpuni. Ya, kita merujuk ke ucapan-ucapan mereka sehingga kita bisa dapat petunjuk yang benar. Ya, jadi memang tidak bisa kita lepas dari para ulama. Ya, tapi seperti tadi sebagian berlebih-lebihan. Semua sama sekali nggak boleh kita langsung memahamin Quran maksud yang tadi itu. Nggak boleh kita pelajarin Quran melainkan kalau sudah sampai di derajat mujtahid mutlak. Yang kadang-kadang disebutin sifat-sifatnya itu Abu Bakar dan Umar saja nggak sampai ya ke sifat-sifat tersebut berlebih-lebihan. Jadi biasa dari syubhat-syubhat mereka yang ingin menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Ya, tapi dari realita memang ada istilah mujtahid. Ulama-ulama yang sudah mumpuni, bahasa singkatnya ini, ulama-ulama yang sudah mumpuni. Mereka itulah nanti yang berijtihad. Ya, ini berselisih masalah ini dan itu, disinkronkan dia, kemudian muncullah ini dia yang benar katanya.
itu adalah dari para ulama-ulama yang mujtahid. Munita ini kan darak man ini. Belum ada kita ini, kita hanya berkiblat. Di saat terjadi seperti tadi itu. Ayat ini sama ayat ini kok berbenturan, kelihatannya gimana penjelasannya ini? Merujuk ke perkataan para ulama. Tapi secara umum Quran mudah dipahami. Secara umum hadis itu mudah dipahami. Ya, kecuali beberapa kalimat yang membutuhkan penjelasan para ulama. Mujtahid itu ya ulama tadi kah kurang lebih. Ya, secara singkatnya wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Namanya di sini pendapat kaum Yahudi tentang jika sholat tidak melepas fardu atau sandal. Lalu dalam situasi seperti apa, tempat seperti apa kita boleh sholat tidak melepas fardu? Oke, jadi memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat menggunakan sandal. Ya, makanya di saat turun wahyu di sandal beliau itu ada najis, beliau buka sandalnya. Beliau buka sandal dalam kondisi sholat, terus beliau lanjut sholat. Salam-salam, ternyata seluruh sahabat ngelepas sandalnya juga. Nabi kita bertanya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Beliau mengatakan, karena kami melihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah. Lihat sahabat ittiba'nya. Begitu dia lihat, langsung dia ikuti. Ya, padahal beliau membuka sandalnya gara-gara di sandalnya ada najis. Beliau mengatakan tadi ada malaikat turun kepada saya mengabarkan kalau di sandal saya ada najis, makanya saya buka. Nah sekarang kita di zaman ini ngumbe kondisi baru tengadu sandal. Tentu kondisinya kalau masjid kita seperti masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngumbe pun masjidnya beliau lantainya pasir lantainya. Gres lantainya. Ya, sehingga menengadu sandal biasa. Lagu nengke itu masjid granit ini. Sudah granit ada permadani di atasnya lagi. Ngadu sandal itu bukan itu nantang perangaran ini. Itu nantang merbot besual ini. Ya, jangankan sandal naik, kaki kotor aja kan ngilang ngana merbot tuh. Naik dekil dan belim besok julu ngana ngilang dia merbot itu. Apalagi mun sandal tayak. Ya. Jadi masjid ini bisa kita gunakan sandal kalau masjidnya seperti masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seperti ini ya jangan. Ya, karena ini akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, sunnah ini bisa kita amalkan di saat kita sholat jenazah di luar. Bisa kita amalkan itu. Atau di saat kita sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, bisa kita amalkan itu. Lagu Idul Fitri, Idul Adha, sandal teh homipet ini. Ya pas tersujud, bareh pas duduk tahiyat, meleku sandalnya lah mahal, manjur ini kan. Ya, ditemili gini ngadu, ya simpen jenang-jenang. Jadi intinya bisa kita gunakan sandal itu kalau masjid kita seperti masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lantainya tanah. Ya, bekas sesekali kita amalkan sunnah ini saat sholat jenazah. Ya, bisa kita amalkan. Tapi sebelum pakai sandal pastikan najis itu. Pastikan dia lihat alasnya. Ya, munar ruana tebal pasti yang apa ini si tebal ini. Ya, apakah dia tanah malit atau najis gitu kan? Kalau najis sedih dia gunakan dia. Ya, jadi intinya bahwasanya mari kita bijak dalam mengamalkan sunnah, ya, karena tentunya setiap sunnah ada tempatnya juga para jamaah, ya. Perlu untuk kita lihat situasi dan kondisi tersebut. Mudahan udah jelas, Pak. Jelas, nggih? Wallahu taala a'lam. Tapi kita baca kertas niki. Dan ini mungkin terakhir karena waktu, nggih. Apakah barometer atau patokan seseorang boleh menjamak sholat ketika hujan? Menjamak sholat ketika hujan. Apakah sekedar gerimis biasa sudah boleh menjamak atau bagaimana? Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat.
min ghairi khaufin wala matarin. Tanpa ada rasa takut dan tanpa hujan. Tapi memang kata hujan ini rahasia sebenarnya lagu. Oh, kadung kah? Ya. Sebagian mengatakan dia tashif. Sedikit dari ilmu hadis kedi dengan tashif. Ya, dia itu adalah penyelewengan dengan bahasa kasarnya, tashif penyimpangan. Jadi kata matar, ya, dari papan sekedi ini, kata matar mim to sama ro. Ya, oh ya betul, ini bisa sedikit. Ya, jadi kata matar itu mim to sama ro. Ya. Tapi di saat ditulis, kan orang dulu dia nulisnya nulis tangan. Ya. Jadi matar mim mula ngadu pulpen. Mim to sama ro, matar. Ya. Mim to sama ro, matar. Kata sebagian ulama, aslinya dia itu sin fa ro. Apa artinya? Safar. Tapi ada tashif. Sinnya ini dia ketemu dengan yang lain sehingga seperti huruf mim. Fa-nya ini, ya kata beliau, pa-nya ini titiknya kepanjangan sehingga seperti kata ro. Aslinya dia safaro tapi dibilang matar. Sehingga kata sebagian ini, ya bukan karena hujan menjamak, itu yang benar adalah karena safar. Min ghairi khaufin wala safarin sebenarnya. Tapi karena dalam tulis tangannya itu dia terlalu apa istilahnya, gigi sinnya terlalu besar. Terus to-nya ini titik fa tapi dia terlalu panjang titiknya itu, maka terbaca seperti matar padahal tulisannya apa? Safar. Kan dulu mereka tulis pakai ya tangan dan lain sebagainya, sehingga hal seperti itu masuk akal kesalahan itu. Tapi yang lain mengatakan kita lihat ini kalimat matar, maka matar sudah. Katanya gitu. Sebagian mengatakan enggak, ini aslinya safar. Ya, Nabi menjamak salat min ghairi khaufin wala safarin. Beliau menjamak padahal beliau itu tidak ada yang ditakutkan dan tidak sedang safar. Beliau tetap menjamak di Madinah berarti. Sebagian mengatakan ini ayatnya hadisnya mengatakan tanpa takut dan tanpa hujan. Ya, ini dari cerita atau hadis dari Abdullah bin Abbas. Dan memang dalam realita, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dari amalan dinwah menjamak pas hujan. Bahkan di saat ada Nabi namanya salah seorang sahabat yang mendatangi beliau sedang khutbah. Beliau sedang berkhutbah. Sahabatnya mengatakan, "Ya Rasulullah, buih kering nggak ada diminum sama hewan-hewan kita dan sebagainya." Maka beliau minta hujan. Langsung turun hujan hari itu. Dan hujannya sepanjang hari selama 7 hari. Sampai Jumat berikutnya datang orang yang sama. "Ya Rasulullah, keselam menuh. Sapi kita keselam, unta dan sebagainya keselam." Endengang ada tipe Allah supaya menyetop hujan. Kemudian beliau mengatakan hawalaina la alaina, kata beliau. Ya Allah, samping-samping kami bukan lagi di atas kami. Nah, selama 7 hari itu nggak ada riwayat beliau menjamaknya. Bahkan di hari Jumat itu beliau nggak jamak juga. Pas begitu beliau berdoa langsung kumpul awan, langsung hujan hari itu. Sampai Jumat berikutnya dia hujan. Makanya pendapat ini bega kuat nekeh. Ya, tapi yang mengatakan kita jamak juga karena hujan ya lumayan karena hadis yang tadi. Apalagi hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim kuat. Sehingga munarak berjamak bekeh ara ijtihad ulama, ijtihad Malik mara baru. Sing ngenang ndek kanggo jamak, iya ada juga ijtihad. Kalau tidak salah ulama Syafi'iyah tidak membolehkan ya menjamak gara-gara hujan itu. Itu diantara alasannya. Ya, sehingga si berjamak
Silahkan sinde endah be ara songono dalilnya. Cuman para jamaah secara umum ya, secara umum jamak itu boleh kalau dibutuhkan. Jamak itu boleh kalau dibutuhkan. Lagi sakit misal, nggak bisa sering-sering kena air, maka boleh dia menjamak. Lagi sakit, nggak bisa sering-sering kena air, boleh dia menjamak. Ya, intinya jamak itu bisa kita lakukan di saat butuh. Nah, agar mengumpulkan semua pendapat ulama masalah hujan ini, ya, maka kita jamak dia di saat hujan ini benar-benar sudah akan menjadikan kita kewalahan kalau datang lagi ke masjid. Sehingga kita menjamak ini, ya kita bilang karena memang kita butuh, kita bilang itu. Kita menjamak ini karena memang kita butuh di saat hujannya benar-benar hujannya terus tanah ini endis becek. Ya, ada kemungkinan kalau kita ke masjid dekil itu atau sangka deros itu dan lain sebagainya. Mun hujannya sekedar gerimis-gerimis bekah pajang sokah. Ya, supaya keluar dari perselisihan tadi maksudnya. Ya, supaya keluar dari perselisihan tadi sehingga kita kalau menjamak ya karena kita butuh menjamak. Entah. Ya, sehingga hujan tadi juga masuk dia. Yang bilang nggak boleh jamak juga masuk dia karena kita menjamak karena butuh tadi. Jadi jamak ini dibolehkan bagi yang membutuhkan. Ya, dan memang luar biasa seperselisihan dalam masalah ini. Ya. Jadi kita menjamak di saat hujan itu kalau hujannya besar sekali, ya, dan dia becek jalan-jalan ini, sehingga kalau kita datang ke masjid itu memang sangat merepotkan kita. Ini baju kita basah, celana kita basah dan lain sebagainya, maka kita jamak dia karena kita butuh. Kemudian si perlu ingetang ini karena dulu kejadian yang lihat, kalau kita sudah menjamak di zuhur itu. Kita jamak zuhur dan asar, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Di waktu asar nanti merbot tetap dia azan, tetap dia azan, gitu. Tetap dia azan si merbot. Walaupun sudah jamak orang. Karena azan ini sebagai tanda masuknya waktu. Dan azan hukumnya fardu kifayah. Hukumnya Nabi fardu kifayah. Nabi orang fardu kifayah. Satu melakukannya gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau nggak ada yang melakukannya, semua berdosa. Semua berdosa. Ya, karena mungkin ada ibu-ibu yang dia nggak jamak kan, dia sehingga nggak tahu dia kapan masuk waktu akhirnya kalau tidak ada yang azan. Ya, jadi seandainya kata kita jamak zuhur dan asar itu, nggak jangkan di azan di masjid, tetap azan. Karena azan ini hukumnya Nabi fardu kifayah. Sebagian masjid yang lihat bahkan berkunci masjid nu. Padahal ada orang mau sholat sana karena dia nggak jamak tadi zuhur itu. Atau sebagian masjid nggak ada aktivitas sama sekali, bingung dengan bayu. Nengenti salah, nebejulu sholat bare tiba-tiba datang jemaah, bingung dia, kasihan dia. Ya, jadi merbot na azan, tetap na azan. Milih malik sholat merbot, no, tidak apa-apa dia sholat, dapat dia pahala sunnah kalau dia mau sholat lagi merbot. Ya, jadi pertama kita jamak kalau hujannya besar, sangat merepotkan kita kalau datang ke masjid, sehingga terkumpullah dia, kita ambil jalan tengah antara perselisihan para ulama ini. Yaitu kita jamak gara-gara memang butuh sekali karena besarnya hujan. Yang kedua, kalau sudah jamak, merbot, jangan sampai tidak azan. Ya, bukalah masjid seperti biasa, buka dia kemudian azan. Kalau ada yang datang merbot milih sholat, tidak silahkan. Maka dia dapat pahala sunnah. Ya, kalau sekadar gerimis bersilakan. Kita datang ke masjid, ya jangan kita jamak kalau sekedar gerimis. Lagu seandainya kita tetap nambah jamak. Maka itu juga namanya hujan kan gerimisan. Gerimis dikit hujan atau tidak? Hujan masuk ke dalam hadis min ghairi khaufin wala matar, kata hadis. Tanpa rasa takut dan tanpa hujan. Gerimis kan termasuk hujan. Sehingga bagi mereka yang mengambil hadis itu gerimis pun dijamak dia. Kenapa? Karena gerimis termasuk hujan.
Ya, tapi wallahu alam harakan baru ya sebagai akhir aman keluar dari perselisihan bekas pas dan beli hujan. Kalau tidak salah niki juga ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Harus membeli hujan. Ya, ini juga pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan terakhir, makin ingat ini yang terakhir, keputusan jamak atau bukan atau tidak menjamak itu keputusan imam. Ini sepenting ini. Jamak atau tidak itu keputusan imam. Beli hujan lagu imam menang dendek berjamak, berdendek. Wah. Keputusan ada di tangan imam. Imam bilang, ayo kita jamak. Jamak. Makanya makmum jangan ribut-ribut. Ribut jamak, nggak usah jamak, nggak usah jamak. Nggak usah makmum ribut. Imam intinya. Imam bilang jamak, langsung sudah kamar. Imam bilang jangan, ya sudah jangan. Ya, kita latihan ke sami'na wa ata'na, mentaati waliul amr. Kalau dalam sholat siapa waliul amr kita? Imam. Latihan ke seniman si beli ini. Ya, mentaati bareh bupati, gubernur, presiden. Nih dulu imam sholat, kita belajar mati dia. Jadi intinya masalah jamak atau tidak, keputusannya kembali kepada imam. Kalau imam bilang jamak, jamak. Imam bilang tidak, ya tidak. Ya, jelas niki. Saya dikata di hujan. Imam kata jamak kan imam ngomong kuda. Jamak juga. Dikata imam bilang demikian. Dia tanggung jawab tapi imam nanti. Dia tanggung jawab imam. Lihat hadis yang tadi. Nabi SAW menjamak salat min ghairi khaufin wala matar katanya. Nabi menjamak salat tanpa ada rasa takut, tanpa ada hujan. Kan? Tanpa ada rasa takut, nggak ada yang merangin dia, tetap jamak. Tanpa hujan, dia narak hujan, tetap jamak. Kenapa? Karena butuh kayak tadi tuh. Ada kebutuhan. Ada kebutuhan sehingga beliau menjamak. Nah, nanti imam melihat ada kebutuhan ini. Ya, entah apa yang dilihat sama imam mujtahid mutlak imam. Ya, maka imam bilang jamak. Oh, tapi dia imam siap-siap tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah. Jadi kada sekali jamak atau tidak itu kembali kepada imam yang memutuskan. Dia mungkin niki para jamaah terlalu malam niki, kami minta maaf atas kelebihan waktu niki. Ya, alhamdulillah niki yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.